Proyek Ibu Kota Negara masih menjadi bola panas menjelang pemilihan Presiden 2024. Saat Capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo akan melanjutkan proyek IKN, Capres Anies Baswedan malah menolaknya dan menjadi oposisi terhadap kebijakan tersebut. Proyek Ibu Kota Negara atau IKN menjadi salah satu isu yang disorot oleh calon presiden dalam debat Capres Selasa malam lalu. Dua pasangan Capres, yaitu pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Mahfud MD, dalam visi misinya berkomitmen akan melanjutkan proyek pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Lain halnya dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Secara terang-terangan, Anies mengkritisi proyek IKN. Menurutnya pembangunan proyek IKN bisa menimbulkan masalah baru dan ketimpangan baru, seperti yang dilontarkan Anies Baswedan dalam debat Capres Selasa malam lalu. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan? Terima kasih. Cukup Bapak? Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3, waktunya 1 menit dari sekarang. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Lalu bagaimana dengan nasib proyek IKN, akankah dilanjutkan atau justru terbengkalai? Hal ini tergantung dari siapa presiden yang menang dalam Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Urut 1 memberikan jawaban. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Bekasi, Jawa Barat. Mantan gubernur DKI tersebut bertemu dan berdiskusi dengan penyandang disabilitas. Anies Baswedan Jumat pagi berkampanye menemui dan berdiskusi dengan ratusan penyandang disabilitas se-Jabodetabek di Islamic Center Bekasi, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Anies Baswedan mendapatkan sejumlah keluhan dari para penyandang disabilitas. Salah satunya adalah soal perhatian pemerintah terhadap mereka. Dalam diskusi ini, Anies juga menyinggung soal adanya kesetaraan dan juga Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta atau KPDJ. Kita akan segera memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Khusus pada penyandang disabilitas, dalam diskusi tadi mereka menyampaikan agar kebijakan-kebijakan yang dikerjakan di Jakarta supaya ditingkatkan ke tingkat nasional, karena mereka merasakan manfaatnya. Misalnya KPDJ, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Dengan kartu itu mereka bisa naik kendaraan umum secara gratis. Kemudian mereka mendapatkan bantuan subsidi pangan. Kemudian mereka juga mendapatkan keringanan kalau menggunakan kartu itu untuk kebutuhan-kebutuhan berbelanja mereka. Ini bentuk dukungan kami. Tak hanya itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga menyinggung soal fasilitas yang berkelanjutan terhadap penyandang disabilitas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Adi Mulya Syamsuddin, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto meresmikan Akademi Sepak Bola di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Menteri Pertahanan yang juga calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto meresmikan Akademi Garuda Yaksa di Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Prabowo tiba di lokasi didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung menandatangani prasasti untuk peresmian akademi tersebut. Prabowo juga sempat berkeliling melihat sejumlah fasilitas di lokasi ini. Akademi sepak bola ini nantinya diharapkan bisa melahirkan bibit unggul pesepak bola muda Indonesia yang akan tampil di event dunia. Memang tujuan kita untuk mendukung sepak bola Indonesia harus dari usia dini. Dan sesudah ini kita akan ada program untuk U12 ya, U12 13 sampai 14. Saya kira demikian, kita juga kebetulan Presiden Jokowi terus berusaha untuk Indonesia tetap jadi penyelenggara Piala Dunia U20 tahun 2025. Dalam kegiatan ini hadir pula para pengurus PSSI termasuk pelatih timnas Sintayong. Dari Bekasi, Jawa Barat, Shena Damayana, Adin, TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui pendukungnya dan mengajak olahraga bersama di lapangan sepak bola di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saat bertemu dengan pendukungnya yang mayoritas dari kaum buruh ini, Ganjar berjanji akan menekan pungli yang masih dihadapi pencari kerja. Calon Presiden Ganjar Pranowo hari ini berkampanye di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di lapangan bola di Dusun Jenebin, Desa Purwadana, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Ganjar disambut antusias ratusan pendukungnya. Saat bertemu para pendukungnya yang mayoritas dari kaum buruh ini, Ganjar mendapat banyak keluhan tentang banyaknya pungli calon tenaga kerja. Para buruh mengaku menghadapi pungli saat melamar pekerjaan yang meminta bayaran berkisar 5 hingga 8 juta rupiah. Padahal para pekerja ini sudah dipotong penghasilannya oleh perusahaan penyedia tenaga kerja atau outsourcing. Kepada para pendukungnya, Ganjar berjanji jika terpilih menjadi presiden nanti, dirinya akan membasmi praktek pungli tenaga kerja. Dan saya kira ini yang mesti kita tuntaskan. Tapi indikasinya adalah mereka bekerja tidak melamar langsung ke perusahaan, tapi ke pengerah tenaga kerja. Rasanya ini yang outsourcing dugaan saya. Tapi itu menjadi masukan buat kita bahwa di antara banyak industri yang ada, memang tugas kita menjembatani. Nasi, kemudian lauknya mie, osengnya kentang. Wah, itu. Dalam rangkaian kampanye di Kabupaten Karawang, hadir juga Siti Atikoh Supriyanti yang merupakan istri Ganjar Pranowo yang mengajak masyarakat untuk senam bersama. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana dengan kegiatan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Bekasi, Jawa Barat. Ada rekan kami Adi Mulya. Adi, bagaimana dengan kegiatan yang dilakukan Capres Anies Baswedan? Ya baik, selamat siang Sira, Safira dan juga pemirsa. Untuk hari ini memang kegiatan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan diadakan di Bekasi, lebih tepatnya di Islamic Center Bekasi, dengan sejumlah agenda yang paling utama ialah bertemu dengan komunitas difabel atau disabilitas di Bekasi dan mengadakan diskusi santai dengan kaum difabel. Sejumlah isu kemudian dibahas oleh Anies Baswedan, visi misi juga disampaikan jika ia terpilih nanti menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 mendatang. Ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang akan fokus kepada kesempatan kaum difabel atau kaum disabilitas dibuat setara, yakni dari lapangan pekerjaan, kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini tadi Anies Baswedan hadir sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, kemudian langsung disambut oleh komunitas difabel yang ada di sini. Sejumlah tanya jawab pun disampaikan oleh komunitas di sini kepada Anies Baswedan. Salah satunya ialah
program apa yang nantinya akan diadakan oleh Anies Baswedan jika ia terpilih. Dan Anies menegaskan untuk program-programnya nanti ia sebetulnya sudah pernah membuat sejumlah kebijakan yang fokus kepada kaum difabel ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, nanti untuk kebijakan ini akan dinasionalisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia jika ia terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2024 mendatang. Kegiatan di hari ini di Islamic Center Bekasi, diskusi bersama kaum difabel sudah berakhir tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, hingga nanti malam agenda kedua Anies Baswedan akan dilaksanakan di gedung DPR MPR RI yang ada di Senayan, Jakarta Pusat untuk mengadakan agenda Hari Raya Natal, menyambut memeriahkan Hari Raya Natal. Untuk sementara demikian, Sira Safira, kami kembalikan kepada Anda di studio. Adi Mulya, informasi langsung dari Bekasi, Jawa Barat mengenai kegiatan Anies Baswedan. Lalu bagaimana dengan kegiatan Capres-Cawapres lainnya? Usai jeda, Kabar Pemilu segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Pemilu. Jika di segmen sebelumnya kita sudah memantau bagaimana dengan kampanye yang dilakukan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, sekarang kita akan bergerak menuju ke Prabowo Subianto, di mana Capres Prabowo Subianto ini melakukan agendanya sebagai Menteri Pertahanan. Sudah ada rekan kami Haidar Faisal, dan juga nanti kita akan mengupdate informasi dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Faisal. Ya, Sira dan juga pemirsa, memang seperti kita tahu bahwa pada hari ini Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra menggelar rapat koordinasi nasional di J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat, sehingga dapat kami informasikan untuk calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto ini kegiatannya adalah menghadiri Rakornas yang digelar Partai Gerindra di J-Expo. Tadi kami dapat informasikan juga bahwa Prabowo Subianto sudah hadir di tengah-tengah kadernya begitu di gedung J-Expo ini untuk kemudian membuka acara dari Rakornas yang diadakan Partai Gerindra. Tadi Prabowo Subianto datang dengan menggunakan Cadillac yang kemudian langsung diserbu oleh para kadernya untuk kemudian disambut masuk ke dalam aula tempat Rakornas diselenggarakan. Adapun Sira dan juga pemirsa, memang Rakornas Partai Gerindra ini sengaja digelar untuk melakukan konsolidasi internal terkait dengan Pilpres tahun 2024, yang mana nantinya akan ada pembahasan mengenai strategi-strategi pemenangan yang akan dilakukan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, serta juga strategi pemenangan untuk Partai Gerindra itu sendiri pada Pileg tahun 2024. Dan Sira dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa saat ini acara memang sebenarnya rangkaian acara ini sudah berlangsung sejak pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah ada berbagai hiburan begitu, namun ketika Prabowo Subianto datang, acara langsung dimulai, dan saat ini tadi sudah dinyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Partai Mas Gerindra, lalu saat ini sedang melakukan mengheningkan cipta untuk kemudian nanti masuk ke dalam pokok-pokok pembahasan dari Rakornas ini, yakni adalah pembahasan mengenai strategi dari Partai Gerindra untuk memenangkan pemilu tahun 2024. Nah, nanti informasi yang kami dapatkan, karena memang ini berkaitan dengan strategi pemilu tahun 2024, nantinya Rakornas, isi inti ataupun acara inti dari Rakornas ini akan digelar secara tertutup, sehingga nanti awak media tidak diperkenankan untuk melakukan ataupun untuk meliput jalannya Rakornas. Namun yang pasti dapat kami informasikan bahwa Rakornasnya ini sangat-sangat dihadiri oleh banyak sekali kader dari berbagai wilayah, karena tadi kami mendapatkan informasi bahwa Rakornas ini, pemirsa, dihadiri oleh seluruh unsur Gerindra, baik jajaran Dewan Pembina, Dewan Pakar, para caleg, hingga pengurus di tingkat cabang seluruh Indonesia. Tadi mereka-mereka ini yang sudah hadir, ribuan orang yang sudah hadir ini mengenakan baju putih dan juga celana krem. Tentu kita akan nantikan pemirsa bagaimana jalannya Rakornas dan tentunya kegiatan-kegiatan Prabowo Subianto lainnya. Untuk sementara demikian, Sira, kami kembalikan ke studio. Baik, Haidar Faisal mengabarkan bagaimana dengan kampanye yang dilakukan oleh Capres nomor urut 2 di mana menghadiri Rakornas Partai Gerindra. Lalu bagaimana dengan kegiatan Cawapres dari nomor urut 3 Mahfud MD akan disampaikan oleh Denden Ahdani. Denden. Ya, baik, dan pemirsa Ketiwan, memang benar hari ini calon wakil presiden nomor urut
3 Mahfud MD melakukan kunjungannya ke Tasikmalaya, yang mana sebelumnya yang dijadwalkan di 2 tempat, dan ternyata hari ini baru mengunjungi 1 tempat, yakni di Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya di Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Dan baru saja sekitar 30 menit yang lalu Mahfud MD melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Miftahul Huda dan diterima oleh pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, yang mana merupakan anggota DPR RI dari fraksi P3. Dan tadi juga kami sempat lihat ada Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Sandiaga Uno dan kader P3 lainnya. Dan tadi sempat kami wawancarai Mahfud MD setelah melakukan berdialog dengan sesepuh Pondok Pesantren Miftahul Huda ini. Ia berjanji akan meningkatkan undang-undang pondok pesantren, yang mana nanti jika pasangan capres nomor urut 3 ini menang, akan memperhatikan pesantren, terutama untuk guru madrasah yang saat ini dinilai gajinya tidak memadai. Selain itu, tadi Mahfud MD juga berjanji akan memperhatikan marbot atau pengurus masjid dalam dialog tadi yang sempat kami dengar, Sarah. Baik, Denden Ahdani, informasi langsung dari Tasikmalaya, di mana tadi kegiatan yang dilakukan oleh Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pemirsa, calon wakil Presiden Muhaimin Iskandar menjeda sementara kampanyenya untuk menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sedangkan calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana mulai berkampanye di Kalimantan. Sementara Mahfud MD mengunjungi pondok pesantren di Ciamis, Jawa Barat. Pasca debat perdana, calon wakil Presiden Muhaimin Iskandar bertolak ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Saat berada di Mekah, calon wakil Presiden nomor urut 3 ini menyempatkan diri untuk menjumpai relawan pendukungnya. Dalam kunjungannya pada sejumlah relawan Amin di Mekah, Arab Saudi, Gus Muhaimin mengenang kinerjanya saat menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Caimin menegaskan dirinya kala itu ingin memastikan bahwa para tenaga kerja Indonesia mendapatkan kepastian perlindungan dari pemerintah dan negaranya sendiri. Pada pendukungnya, Muhaimin juga berjanji menyiapkan perubahan yang lebih masif jika memenangkan pemilu 2024. Sementara calon Presiden Gibran Rakabuming Raka masih tetap bertugas sebagai wali kota Solo. Namun hari ini calon wakil Presiden nomor urut 2 ini kemungkinan akan berkampanye ke Pulau Kalimantan. Hal tersebut diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Selasa sore kemarin. Di luar jam kerjanya sebagai wali kota, ia menyebutkan rencana kampanye di Pulau Kalimantan. Sebelumnya, pada Jumat malam ini, Gibran direncanakan untuk hadir di Benteng Vastenburg Solo untuk menghadiri konser dan ngaji bertajuk Konser Indonesia Maju. Konser ini rencananya akan menghadirkan dai kondang Gus Miftah dan penyanyi Denny Caknan. Sementara calon wakil Presiden Mahfud MD melakukan kampanye di Ciamis, Jawa Barat. Saat mengunjungi pondok pesantren Cijantung di Ciamis, ratusan santri antusias menyambut dan berebut untuk menyalami Cawapres nomor urut 3 ini. Mahfud diterima oleh pimpinan Ponpes Cijantung bersama seluruh pengurus partai pengusung dan pendukung pasangan Ganjar Mahfud. Mahfud kemudian mengikuti dialog kebangsaan dengan tema Kiai dan pesantren sebagai sentrum kultural penguatan demokrasi, hukum dan HAM untuk kedaulatan NKRI. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar pemilu segera kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya pendukung Capres-Cawapres melakukan manuver untuk memenangkan Capres yang didukungnya. Kabarnya akan kami hadirkan usai jeda. Presiden Joko Widodo menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI di Bogor, Jawa Barat. Acara ini turut dihadiri oleh berbagai wali kota dari seluruh wilayah di Indonesia. Di hadapan seluruh wali kota, Presiden Joko Widodo berpesan agar pimpinan daerah yang hadir melakukan perencanaan besar terhadap pembangunan kota menyambut pertumbuhan populasi hingga 2050. Sebab populasi perkotaan secara global terus tumbuh secara pesat sejak era 1900-an hingga saat ini. Presiden juga menekankan tentang pentingnya detail pada desain
arsitektur kota untuk memunculkan diferensiasi karakter daerah sesuai dengan potensi kekuatan yang dimiliki. Pemirsa, berbagai manuver terus dilakukan para pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Selain deklarasi dari kelompok pendukung, upaya konsolidasi para relawan juga gencar dilakukan. Ratusan perwakilan dari kaum buruh di Jawa Timur melakukan deklarasi menggalang dukungan untuk memenangkan pasangan nomor urut 1, yaitu Anies Muhaimin. Para kaum buruh dari kota Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Malang, Jember, dan Lamongan ini berkumpul di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka mengaku menginginkan perubahan, terutama terhadap nasib para kaum buruh. Dalam pertemuan ini, para perwakilan buruh melakukan deklarasi dukungan dan berjanji untuk memenangkan pasangan Amin satu putaran. Ratusan relawan anak muda yang tergabung dalam Gaspol Bro, Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan konsolidasi untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Relawan Gaspol Bro DIY ini akan turun ke masyarakat, menyosialisasikan program-program Prabowo Gibran dan yakin pasangan ini menang di Yogyakarta. Relawan Gaspol Bro juga melakukan kegiatan sesuai program pasangan Prabowo Gibran, yakni pembagian susu gratis kepada masyarakat. Relawan ini menargetkan Prabowo Gibran bisa menang 80% suara di Yogyakarta. Nahdliyin Lintas Generasi Jawa Timur menggelar deklarasi dukungan untuk pasangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Dukungan kepada Ganjar dan Mahfud ini muncul atas pertimbangan prestasi dan kelebihan yang ada pada kedua sosok tersebut. Keduanya dianggap paling mampu memimpin Indonesia ke depannya. Pengurus Nahdliyin Lintas Generasi menilai kedua sosok pasangan Ganjar dan Mahfud yang bersih dari korupsi serta sudah berpengalaman di pemerintahan mulai dari legislatif hingga lembaga yudikatif. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita akan memantau bagaimana jalannya masa kampanye ini yang tidak hanya dilakukan para capres saja, tapi juga para pendukung masing-masing capres yang juga berkampanye dengan berbagai cara sebagai bentuk dukungan dan juga guna meraih simpati dan juga dukungan. Apa saja bentuk dukungan mereka? Ada reporter kami yang akan mengabarkan pendukung dari capres. Ada Felicia yang akan mengabarkan. Felicia. Ya, Sira dan juga pemirsa, Senior Muda Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI dan juga pemuda Kristen pendukung Ganjar Mahfud semua akan mengadakan mimbar rakyat orasi kebangsaan yang dilaksanakan di Gedung Juang, tepatnya di Gedung Harian Nasional Menteng, Jakarta Pusat. Dan saat ini suasana di Gedung Juang sendiri bisa kita lihat acara belum mulai dan juga tapi untuk para tamu undangan sudah mulai berdatangan dan juga sudah meramaikan venue. Dan acara ini nantinya akan diselenggarakan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau tepatnya pada pukul 3 sore ini. Dan rencananya untuk mimbar orasi kebangsaan ini nantinya akan diisi oleh beberapa public figure seperti Once Mekel, Roy Martin, Tamara Geraldine, kemudian juga ada politikus Rio Dondo Kambe, Pendeta Saud Sirait, dan juga masih banyak pengisi acara yang nantinya akan mengisi mimbar orasi di acara ini. Dan acara mimbar orasi dari Senior Muda GMKI dan juga pemuda Kristen pendukung Ganjar Mahfud ini mengusung tema terang dan damai untuk demokrasi Indonesia. Dan pemirsa, sedikit background atau latar belakang bahwa untuk capres nomor urut 3 sendiri yaitu Ganjar Pranowo saat ini sedang melakukan safari politiknya di Karawang, Jawa Barat dan melakukan pertemuannya dengan relawan yaitu di kantor TKRPP. Sedangkan untuk pasangan cawapresnya yaitu Mahfud MD tengah melakukan safari politiknya dengan mendatangi pondok pesantren atau Ponpes Al-Quran Cijantung
tepatnya di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, untuk menyampaikan dialog kebangsaannya kepada para ulama dan juga mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Selain agenda mimbar orasi yang dilaksanakan oleh GMKI dan juga pemuda Kristen pendukung Ganjar Mahfud ini, acara serupa juga dilaksanakan oleh Forum Masyarakat Santri Nusantara terhadap paslon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan melakukan launching gerakan 1 juta keuntungan perubahan 2024 yang bertempat di Sekretariat Koalisi Perubahan. Dan rencananya setelah sholat Jumat ini, Formas NU tersebut akan melakukan atau mendatangi ke 4 kabupaten atau kota di Jawa Timur untuk membantu relawan yang ada di sana. Demikian Sira, kembali ke studio. Ya, Felicia Melinda, apakah Capres nomor urut 3 dan Cawapres nomor urut 3 ini akan mendatangi relawan dari GMKI dan juga pendukung Kristen ini? Ya, Sira, menurut informasi yang kami dapatkan untuk Capres dan juga Cawapres nomor urut 3 yaitu Ganjar dan juga Mahfud ini dikabarkan tidak mendatangi, namun tetap mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh relawan-relawannya dan juga gerakan-gerakan dari pendukungnya. Demikian, Sira. Baik, Felicia Melinda, lalu ini acara dihadiri berapa orang, baik itu dari GMKI, kemudian juga dari pemuda Kristen? Baik, Felicia Amelinda, terima kasih informasinya. Itu dukungan untuk Ganjar dan juga Mahfud. Kemudian kita langsung menuju ke Kristanti Yosefa dari J-Expo Kemayoran yang akan mengabarkan mengenai dukungan relawan juga. Kristanti. Baik, Sira dan juga pemirsa, ini memang kalau dapat kami kabarkan langsung dari J-Expo Kemayoran, ya, ini sudah ada banyak sekali para pendukung Prabowo Gibran yang telah memadati J-Expo Kemayoran pada hari ini, Jumat 15 Desember 2023. Yang mana tadinya Prabowo tiba sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan dengan segera disambut oleh para pendukungnya, yang mana ketika Prabowo memasuki gedung J-Expo Kemayoran, ini ada banyak sekali pemirsa pendukung yang langsung menyorakan lagu-lagu dari Partai Gerindra maupun juga lagu-lagu Prabowo Gibran. Nah, rencananya pemirsa, Rakornas atau Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra ini akan berlangsung mulai dari sore hari ini hingga kami juga masih menunggu seperti apa nanti jalannya Rakornas pada hari ini. Dan di mana ini juga perlu diketahui bahwa ini merupakan agenda internal sehingga para peserta yang menghadiri Rakornas ini terdiri dari seluruh elemen internal dari Partai Gerindra, baik itu dari para pengurus di daerah, pusat, Dewan Pakar, dan masih banyak lagi. Dan juga tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah kader yang ada di dalam gedung J-Expo Kemayoran. Nah, adapun juga pemirsa, para pendukung dari Prabowo Gibran ini tengah memadati area J-Expo Kemayoran, dan seperti tadi kami sudah sempat juga mengikuti acaranya, mereka sempat menyanyikan Mars Gerindra seperti itu dan memberikan dukungan-dukungan kepada Prabowo Subianto yang menghadiri acara Rakornas Gerindra pada hari ini. Dan perlu diketahui juga pemirsa bahwa acara ini rencananya akan membahas mengenai strategi pemenangan di pemilu 2024 nanti kepada Prabowo Gibran, terutama dukungan kepada Prabowo Gibran maupun nantinya strategi pemenangan bagi para calon legislatif. Sementara demikian, Sira, kembali dengan Anda di studio. Baik, Kristanti Yosefa, informasi langsung dari J-Expo di mana Rakornas Partai Gerindra. Pemirsa, kabar pemilu segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Kami kabarkan, Anda putuskan. Memasuki masa kampanye pemilu 2024, sejumlah tempat pembuatan atribut kampanye caleg dan juga capres ini kebanjiran pesanan. Lonjakan omset ini terlihat di salah satu pusat produksi banner dan juga kaos partai di Desa Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Mereka mengakui peningkatan permintaan produksi mulai terjadi sejak bulan Oktober lalu. Jika pada hari biasanya mereka hanya memproduksi banner 100 meter per hari, kini omset mengalami kenaikan yang cukup pesat hingga 500 meter per harinya. Selain banner, permintaan pesanan juga terjadi di produksi kaos yang pada hari biasanya hanya memproduksi sekitar 100 buah, kini naik pesat hingga 500 buah per harinya. Mayoritas pesanan ini sendiri berasal dari calon legislatif dan sebagian lainnya dari tim pemenangan Capres-Cawapres. Sudah 1 jam kabar pemilu menemani Anda, kami kabarkan Anda putuskan. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Gina Vita akan hadir dalam program Ragam Perkara. Terima kasih, sampai jumpa.